adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu GKPS Hang Tuah. Ibu yakin adik-adik semua sudah rapi, duduk, sudah mandi, sudah sarapan. Nah, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi, adik-adik siap sedia ya, Ibu akan mulai menyapa satu persatu. Adik-adik Batita, adik-adik balita dan kelas kecil, adik-adik kelas besar dan juga adik-adik remaja. Ibu mau sapa melalui satu lagu. Halo, halo, hola, hola. Rajin makan yang bergizi, adik-adik rajin cuci tangan, juga pakai masker kalau keluar rumah. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita nyanyi lagi satu pujian. Hari ini harinya siapa? Hari ini harinya hari ini
Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, telah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak Tuhan juga boleh Engkau berkati sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap bersukacitakan? Ayo kita bernyanyi satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu, Firman.
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, beri sikap berdoa yang baik agar Tuhan senang melihat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, di mana kami anak-anak sekolah minggu-Mu pagi hari ini masih bersuka cita, masih semangat untuk memuji memuliakan nama Engkau. Dan kesempatan ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Guru, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu juga anak-anak sekolah minggu kami boleh semakin diberkati, mereka boleh belajar lagi, boleh mengenal lagi Tuhan mereka, Tuhan Yesus, agar kehidupan mereka boleh semakin terpancar dan mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca ya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Itu isi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, shalom, selamat hari Minggu adik-adik di kelas balita, di kelas kecil, di kelas besar, dan juga di kelas remaja. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik ya, puji Tuhan. Kalau semua baik, kalau semua masih sehat, karena di rumah saja. Oh, baiklah. Adik-adik, cerita kita hari ini adalah mengenai sosok seorang raja, yaitu Daud. Tahu kan Daud itu siapa? Iya, Daud itu adalah raja bangsa Israel. Kenapa kita cerita Daud pada hari ini? Karena di dalam Mazmur 27 ini menceritakan isi dari doa Raja Daud. Kenapa Raja Daud berdoa? Karena dia sedang punya masalah. Daud sedang sedih. Karena apa? Karena dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Di ayat kita hari ini merupakan ungkapan isi hati Daud, ungkapan perasaan Daud di mana dia mempunyai masalah di dalam hidupnya. Dan dia mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan kebaikan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah Daud dengan musuh-musuhnya itu. Adik-adik pernah nggak punya masalah? Atau pernah nggak merasa hatinya sedih, merasa hatinya galau? Pernah? Iya, pernah. Saat kapan kita pernah merasakan seperti itu? Mungkin punya masalah di sekolah, punya masalah dengan mama papa, mungkin nilainya jelek di sekolahnya, atau bermasalah dengan kawan di sebangkunya di sekolah minggu, atau dengan kawan di tetangga, atau dengan saudara, kakak, abang, adik. Pernah? Iya, pasti pernah ya. Nah, kalau kita pernah merasa sedih, kesal, kemana kita ungkapkan? Apa kita ungkapkan di media sosial, bikin status di Instagram, bikin status di Facebooknya, atau kita main game, atau seperti apa? Atau kita cerita ke mama papa, aku tadi begini-begini loh ma, aku tadi begini-begini loh pak, gitu. Atau cerita ke kakaknya, ke abangnya, atau cerita ke adiknya. Atau ada juga yang cerita ke ibu gurunya, tadi kan bu, si Anu kan, gitu, jahatin saya dipukul lah, saya didorong lah, gitu. Ada yang seperti itu. Atau ada yang kalau ketika punya masalah dia diem aja, gak mau cerita ke siapa-siapa, ke mamanya enggak, ke kakaknya enggak, ke abangnya enggak, ke gurunya enggak. Ada juga yang gitu kan? Ada. Atau yang terakhir, ada enggak yang menyampaikan isi hatinya, masalahnya kepada Tuhan? Ada? Siapa? Mau tunjuk tangan?
Oh, ada juga, iya. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya ganjalan di hati yang kita merasa nggak sanggup kita sampaikan ke orang tua, ke guru, ke abang atau kakak, kita menyampaikannya kepada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kenapa Daud mengatakan kasihanilah aku Tuhan? Iya, karena Daud merasa dia tidak punya kemampuan apapun untuk menyelesaikan masalahnya. Seberapa besar kekayaan Daud, seberapa megah istana yang Daud punya, itu tidak akan bisa mampu membantu menyelesaikan masalah Daud. Sama, kita pun seperti itu. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita untuk kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Selain kita bilang kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan dan jawablah aku. Jadi itu teladan yang diberikan Daud untuk kita anak-anak sekolah minggu. Apapun, mau ujiannya jelek nilainya, mau dimarahin mama papa, mau dijahatin teman, atau dicuekin sama saudara sepupu kita, yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya agar kita kita bisa dibebaskan dan Tuhan menjawab segala permasalahan kita. Karena apa? Karena telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar seruan kita. Bahkan kalau kita menjerit sekalipun bilang, Tuhan tolonglah saya, kasihanilah saya, Tuhan dengar. Dengan kerendahan hati kita bilang sama Tuhan, kasihanilah aku Tuhan dan jawablah aku. Ya, ketika seseorang berdoa, hati kita ini kemana tujuannya? Atau ada yang berdoa matanya ke kanan, matanya ke kiri, itu kemana? Seperti apa berdoa? Iya, kalau kita berdoa, posisi doa yang baik adalah kita lipat tangannya, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, lalu kita fokus kepada Tuhan. Gak boleh kan? Ada nggak di sini yang pernah diajarin kalau berdoa itu ribut? Ibu guru sekolah minggunya pernah nggak ngajarin berdoa ribut? Enggak. Berdoa itu harus fokus kepada Tuhan. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan, berarti kita bisa juga fokus untuk mencari wajah Tuhan. Kenapa kita harus mencari wajah Tuhan? Iya, kalau kita bisa fokus, kita bisa melihat, oh Tuhan itu sedang bekerja atas hidup kita. Makanya kalau berdoa itu tidak boleh ribut. Dan berdoa tidak harus ada jam-jamnya. Dimanapun kita berada, saat apapun yang kita lakukan, mungkin di sekolah, kita ada di rumah, atau kita sedang bermain, ataupun saat kita sedang sakit, kita harus tetap berdoa. Karena apa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Daud memohon agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya daripada dia. Kalau Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya dari kita, itu tandanya Tuhan murka. Tahu kan murka itu apa? Iya, Tuhan itu marah. Kenapa Tuhan marah? Karena kita banyak kali salahnya. Karena kita banyak kali melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Pernah gak anak sekolah minggu membuat Tuhan sedih? Pernah? Pasti pernah. Kenapa? Seperti apa kita buat Tuhan sedih? Kita lupa untuk berdoa, lupa untuk mengucap syukur, melawan sama mama papanya, melawan sama abangnya, sama adiknya, bertengkar sama teman-teman. Itu satu hal yang membuat Tuhan marah sama kita. Ada dari sekolah minggu ingat gak doa siapa yang Tuhan tolak di dalam Alkitab? Nanti dibaca ya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
itu menceritakan dengan doa orang Farisi dan pemungut cukai. Doa orang Farisi itu ditolak oleh Tuhan karena apa? Orang Farisi itu sombong, merasa dirinya paling benar, orangnya egois. Kalau apa yang udah dibuatnya itu, dia menyatakan dia baik, gitu. Tuhan gak suka dengan orang seperti itu. Nah, tapi doa pemungut cukai itu, karena pemungut cukainya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku bersalah, Tuhan aku berdosa kepadamu. Dia mengakui segala kesalahannya, dia mengakui segala dosanya, maka Tuhan menerima doanya. Iya, adik-adik, kalau Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan, kita pun harus bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang membebaskan kita dari segala permasalahan yang kita punya, baik itu sakit penyakit, baik itu apalagi selama pandemi COVID-19, mungkin ada yang orang tuanya dirumahkan, atau ada yang opungnya sakit. Kan selama COVID-19 ini banyak hal-hal yang mengganggu kita, tapi itu tidak membuat kita menjadi lemah, itu tidak membuat kita menjadi takut untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita ini. Karena apa? Karena Daud sudah menyaksikan imannya kepada Tuhan dengan kata, Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Jadi kalau adik-adik punya masalah, gak boleh kecewa. Kalau kita sakit, mama papa sakit, opung kita sakit, adik kita sakit, kita pun gak boleh bersedih. Kalau saat ini kita rindu untuk bisa bersekolah kembali, untuk bisa bersama-sama di sekolah minggu bersama-sama teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga gak boleh bersedih. Dan kenapa? Karena ingat adik-adik, satu hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa besar untuk melakukan apapun di dalam hidup kita ini. Karena Dia Tuhan kita dan Dia penyelamat kita. Dan kita harus selalu bersandar kepadanya setiap hari, setiap saat. Dan untuk itu, dalam segala aktivitas kita, dalam setiap hal-hal yang kita kerjakan, baik itu di rumah, baik itu nanti di sekolah setelah kita selesai masa pandemi COVID-19 ini, ingatlah selalu, Tuhan kita lebih besar dari semua permasalahan kita. Dan pasti Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan akan memberkati kita setiap saat. Paham ya adik-adik ya? Oke, Ibu di sini ada ilustrasi gimana cara kita berdoa. Suatu malam ada seorang murid sekolah minggu yang sudah kelelahan dan hendak tidur, tapi dia teringat dia belum berdoa. Aku belum berdoa. Baru dia bangun, dia duduk, dan dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya lelah seharian ini, sudah belajar dan sudah bermain, tapi saya ingin berdoa secara benar. Dan saya ingin tahu aturan-aturan doa itu seperti apa. Saya mohon Tuhan mengajari saya bagaimana seharusnya berdoa. Apakah saya harus menundukkan kepala? Apakah saya harus berlutut? Apakah saya harus berdiri? Apakah saya harus memejamkan mata? Atau mengangkat tangan? Atau haruskah saya mengatupkan jari-jari tangan saya ini rapat-rapat? Katanya, bolehkah saya berdoa sambil duduk? Atau cara yang mana yang Tuhan sukai dari sikap saya berdoa? Selama berdoa, boleh gak lampunya itu menyala atau padam? Atau haruskah saya menyalakan lilin? Bolehkah saya memakai kacamata? Atau apakah kacamata saya harus dilepas? Selama berdoa,
apakah saya harus duduk di kursi, duduk di atas di meja atau di lantai? Haruskah saya berbisik atau saya harus berbicara dengan suara keras? Bagaimana soal waktunya? Apakah engkau menyukai waktu fajar? Haruskah saya berdoa cepat atau malah harus lebih lambat? Apakah lebih baik berdoa secara singkat atau panjang? Tuhan, apakah engkau mendengar doaku saat ini? Nah, setelah itu anak sekolah minggu ini terdiam dalam keheningan malam. Namun sambil dia merenungi apa yang tadi dia sampaikan kepada Tuhan, dia seperti sadar tidak sadar mendengar suara yang mengatakan kepadanya. Dan suara itu mengatakan seperti ini, "Oh anakku tersayang, apakah engkau pikir aku menuntut soal waktu untuk berdoa, atau kamu harus mengucapkan doamu sambil berdiri atau sambil berlutut? Ketahuilah, aku tidak perlu bagaimana cara atau sikap tubuhmu berdoa, atau tempat berdoa yang engkau pilih. Jika ingin menghormati aku sambil berlutut, itu baik. Tetapi yang terpenting, bukalah hatimu, bukalah jiwamu kepadaku. Aku tidak punya aturan-aturan lain. Katakan apa yang ada di dalam hatimu, ceritakan apa yang kamu cari, kemukakan kesedihanmu, dan semua hal yang membuatmu lemah, takut, dan tidak berdaya. Bicaralah kepadaku secara pribadi apa yang menjadi hal terpenting bagimu. Aku tahu perbuatan-perbuatan baikmu, jadi tidak perlu menyombongkan diri. Anakku, kamu tidak perlu pelajaran khusus bicara saja kepadaku setiap hari. Ceritakan apa saja yang kau inginkan. Anakku sayang, setiap orang mampu berdoa." Nah, tadi sudah dengarkan ilustrasinya bahwa kita boleh berbicara kepada Tuhan dengan sikap yang bagaimanapun, tapi yang sikap dengan baik. Oke, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau angkat lagu pujian kita. Semua adik-adik tahu ya, lagunya adalah Pertolonganmu. ceria kan? Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sebanyak 3 kantongan. Ayo persiapkan kolektornya. Kita akan bernyanyi Ijun Adong.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian dan firman yang sudah kami dengarkan biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga sudah membawa persembahan kami. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torangganu, semboy dalanonami, salakana torsa, dobham hasononami, torang ageuja. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mama Papa yang sudah mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah. Jangan lupa tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu karena tanggal 31 hari Minggu depan kita akan merayakan perayaan hari ulang tahun sekolah minggu. Tetap ya adik-adik, stay tune di channel ini. Jangan lupa